Oke, kita lanjutkan ya. Walakin al-yahud alladzina la tastash'iru qulubuhum al-iman, tetapi orang-orang Yahudi yang hatinya belum tersentuh oleh keimanan, abau al-istislama lima fil alwah, mereka menolak untuk menerima segala macam perintah yang ada di dalam lauh, ya alwah, papan. Wahuna ja'ahum al-qahr al-madi. Di sini mereka dipaksa secara fisik, alladzi yunasibu tabi'atahum al-ghalidah, sesuai dengan tabiat mereka yang keras itu. Maka Masya Allah, nyamuk. Oke. Idh nadharu fara'au as-sakhrata mu'allaqatan fawqa ra'usihim. Ketika mereka melihat dan mereka menyadari ada batu besar raksasa seperti gunung yang tergantung di atas kepala mereka. Ya, kalau batu itu jatuh mati semua mereka itu. Ancaman seperti itu. Fawqa ru'usihim tuhaddiduhum bil wuqu'i alaihim, yang mengancam mereka akan jatuh batu itu di atas mereka. Idahum lam yastaslimu, kalau mereka tidak mau berserah diri, walam yata'ahadu bi akhdhi ma atahumullah, untuk berjanji ya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka, minal ahdi, berupa perjanjian, wa ma kutiba alaihim, dan apa saja yang diwajibkan bagi mereka, minat takalif, berbagai tugas dan kewajiban, fil alwah, yang ada dalam kitab mereka itu. Inda idzin, ketika itulah ya faqat istaslamu, baru mereka berserah diri. Kalau sudah diancam, dipegang pistol, ditodongkan di kepalanya, baru nurut. Kalau enggak ya tetap mereka aja begitu. Itu katanya orang Yahudi itu seperti itu katanya. Oke, lanjutnya wa akhadhu al-ahda, dan mereka mau menerima perjanjian. Wa atau al-mitsaq, dan mereka diberikan mitsaq, perjanjian, fakta. Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, muakidan wasiqan, dengan penguatan dan yang kokoh. Yadhkuruhu bi hadhihi sifah, disebutkan dengan sifat ini, ya yatanasak al-bashad ma'a ghuldi as-sakhr, karena supaya sesuai fenomena ini dengan kerasnya, dengan seramnya batu di atas mereka, al-marfu fawqahum, yang diangkat di atas mereka. Wa ghaladzul qulub, wa ghaladzul qalbi, dan kerasnya hati, allati fi sudurihim, yang ada di hati mereka. Tsumma yuti ila janibi, kemudian diberikan di samping itu, ya, samping at-tanasuk, keharmonisan, makna al-jasamah, makna pengertian yang sangat besar, wal wathaqa, dan yang sangat kuat, wal matana, dan sangat kokoh, ala tariqatil Quran, sesuai dengan cara Al-Quran, fit ta'bir, dalam ungkapannya, bit taswir, dengan memberikan gambaran, wa bit takhil, dan dengan memberikan imajinasi, al-hami, yang sangat keras, wa tajsim, dan secara fisik. Jadi artinya saya ingin komentar bahwa sulitnya orang menerima kebenaran sampai harus diancam, dibuktikan dengan kesaktian. Bukan hanya Nabi Musa, semua nabi-nabi, Nabi Muhammad juga sama gitu. Sebabnya orang tidak mau menerima kebenaran,
menurut saya bukan karena kebodohan kok. Bodoh bisa diopain kan? Orang bodoh bisa dipelihara kan? Iya. Orang pintar juga. Jadi persoalannya 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah terpental, beli mempan, beli jalan. Sampai beliau hijrah ke Madinah. 13 tahun lamanya. Sampai ngeces cangkem ngomong belum pragat, ya kan? 13 tahun. Yang percaya hanya saudara sepupu, hanya istrinya, hanya beberapa budak-budak yang dalam masyarakat tidak jelas statusnya, seperti Bilal, Yasir bin Amr dan sebagainya. Batin. Dasarnya apa? Bukan karena kepada mereka, karena kepentingan mereka terancam. Kalau sudah urusan kepentingan, nggak perlu dalil, nggak bakal masuk, percaya nggak? Kalau penyebabnya tidak mau menerima kebenaran karena kepentingan, percuma pakai dalil juga, nggak bakal diterima tetap karena kepentingan terancam. Nah, salah satu yang menyebabkan orang Mekah tidak menerima dakwah Kanjeng Nabi 13 tahun di Mekah itu adalah karena kepentingan mereka terancam. Nah, terancamnya ini adalah karena Nabi menyampaikan visi dan misinya ingin membangun persatuan, namanya kalimat tauhid. Artinya mereka terancam akan digusur jabatan-jabatannya. Pengaruhnya akan dirimpas semuanya. Maka mereka tetap menolak demi kepentingan mereka. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dari awal ngajak orang sembahyang, selesai. Nggak sulit kok. Ngajak orang puasa, orang berdoa. Ini kan persoalan politis karena diajak untuk mendirikan negara persatuan dan kesatuan. Namanya kalimat tauhid. Nah, ini yang sampai sekarang orang belum paham yang pikirkan. Ya kalau negara persatuan kan berarti di Indonesia saja kerajaan-kerajaan yang sukarela bergabung dengan negara Republik Indonesia itu kan diberikan janji-janji ya menjadi daerah khusus, betul nggak? Seperti Aceh, seperti Jogja dan sebagainya, ada daerah khusus. Iya, kan hebat. Mereka raja-raja bergabung dengan Indonesia, kan habis kepentingan. Mana ada orang mau turun dari tahta kerajaannya? Mana mungkin Abu Jahal harus menyerahkan kekuasaan kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan persoalan masalah ibadah dan ketuhan akidah. Ini kepentingan. Jabatan mereka terancam. Jadi Yahudi juga sama. Sebetulnya bukan karena kebodohan mereka. Karena kepentingan. Apalagi orang lain. Di satu desa saja. Ya, sama-sama agama Islamnya. Ya, apa Anda dengan mudah bisa bikin pesantren di satu desa yang dimana di situ sudah ada pesantren? Dimusuhin nggak? Anda bikin madrasah, di situ ada madrasah lagi ya? Dimusuhin nggak? Saya juga sama kok, bisa terpental sampai ke sini nih. Ya karena kepentingan mereka terancam. Nanti kewibawanya akan berkurang, pengaruhnya akan berkurang. Itu persoalannya. Jadi bukan persoalan masalah kebodohan mereka. Sekalipun namanya zaman jahiliyah. Tapi itu kan sebagai simbol jahiliyah itu. Jadi jahiliyah itu bukan sekedar bodoh ya. Tapi kepentingan mereka yang terancam. Ya, jadi andaikan saya sebagai penasehat Nabi waktu itu, andaikan ya, saya akan mengajarkan untuk tahapan pertama visi misi kalimat tauhid, kata persatuan, nanti jangan sekarang dikeluarkannya, nanti belakangan. Sekarang kita ajak aja mereka sholat, beribadah aja dulu, nggak ada masalah kok. Tapi begitu memberikan negara persatuan, artinya semua jabatan libas punya, betul nggak? Itulah sebabnya
sampai 13 tahun Kanjeng Nabi itu ya di Mekah nggak mempan dakwahnya. Dan ini sampai sekarang nampaknya masyarakat Islam di Indonesia, ya mungkin dunia, masih belum menerima saya tampilkan Nabi Muhammad sebagai tokoh pemersatu. Itu nggak terima. Iya, masa aja kalimat tauhid mana persatuan sih? Saya dibully kan? Iya. Masa kalimat tauhid katakan? Ya sekarang coba kalimat apa bahasa Indonesianya? Tauhid bahasa Indonesianya apa? Kalau bukan kata persatuan. Jadi artinya gimana? Jadi nanti kalimat tauhid itu simbolnya adalah la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin rakyat kita persatukan kalau tidak ada kesetaraan di antara mereka. Kesetaraan yang dibangun untuk supaya mereka siap dipersatukan adalah satu, bahwa kita semua ini adalah hamba-hamba Allah. Dan Allah adalah sebagai majikan kita. Kita semuanya adalah hambanya Allah. Nah, makanya la ilaha al-ma'budu bil haqqi, sebagai majikan kita. Itu maksudnya. Jadi yang saya maksudkan adalah bahwa kita ini semuanya bekerja untuk Allah. Bahwa Allah adalah majikan kita semua. Adapun formalitas di dunia, kamu bekerja sama Pak Toto. Haji Tato punya atasan ini. Yang ini jadi kuwu, yang ini jadi bupati, jadi gubernur. Silahkan. Secara syariatnya, secara zahirnya kamu bekerja kepada Pak Tato. Ya kan? Di pabriknya Pak Tato majikannya. Tetapi hakikatnya baik Pak Tato ataupun buruhnya, semuanya itu hamba-hamba Allah adalah bekerja untuk Allah semuanya. Itu maksudnya. Makanya al-ma'budu bil haqqi. Nanti secara khusus bisa saya terangkan makna la ilaha illallah, la-nya apa, ilahnya ilah apa, lalu maknanya apa. Jadi terlalu rumit sekali maknanya. Jadi artinya bahwa kesimpulan saya bahwa apalagi ini kita saja dalam keseharian yang akan menghalang-halangi kamu, yang akan menggagalkan kamu adalah orang yang kepentingannya terancam, betul nggak? Kalau nggak ada urusan. Orang Surabaya tidak akan menghalang-halangi saya kok. Anda tahu sendiri yang menghalang-halangi saya bikin pesantren di Indramayu adalah kiai-kiai juga kok. Gus jujur beken mah. Wani ngomong karena bongus pada mati barangnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.